Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Para alim dan ulama, bapak-bapak, ibu-ibu, saudaraku dimanapun berada, yang saya muliakan, yang saya hormati, yang saya banggakan. Alhamdulillah, berkat rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, kita semua alhamdulillah masih ada dalam keadaan sehat walafiat, insyaallah lahir dan batin. Semoga di sisa usia kita ini kita dapat memanfaatkannya, dapat mengelolanya, dapat mengisinya untuk sebaik-baiknya sebagai bakal kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat kelak abadi sepanjang masa. Saya penyuluh agama Islam Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jembrana dalam kesempatan yang berbahagia ini melanjutkan acara sosialisasi dan menginformasikan KHI, kompilasi hukum Islam, episode keempat. Tentang wali nikah. Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Yang bertindak sebagai wali nikah ialah seorang laki-laki yang memenuhi syarat hukum Islam, yakni muslim, akil dan baligh. Wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim. Wali nasab terdiri dari 4 kelompok dalam urutan kedudukannya. Kelompok yang satu didahulukan dari kelompok yang lain sesuai erat tidaknya susunan kekerabatan dan calon mempelai wanita. Kelompok pertama, kerabat laki-laki garis lurus ke atas, yakni ayah, kakek dari pihak ayah, dan seterusnya. Kelompok kedua yaitu kerabat saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah dan keturunan laki-laki mereka. Kelompok ketiga yaitu kelompok kerabat paman, yakni saudara laki-laki kandung ayah, saudara seayah dan keturunan laki-laki mereka.
Kelompok keempat yaitu kelompok saudara laki-laki kandung, kakek, saudara laki-laki seayah kakek, dan keturunan laki-laki mereka. Apabila dalam satu kelompok wali nikah terdapat beberapa orang yang sama-sama berhak menjadi wali, maka yang paling berhak menjadi wali ialah yang lebih dekat derajat kekerabatannya dengan calon mempelai wanita. Apabila dalam satu kelompok sama derajat kekerabatannya, maka yang paling berhak menjadi wali nikah ialah kerabat kandung dari kerabat yang hanya seayah. 4. Apabila dalam suatu kelompok derajat kekerabatannya sama, yakni sama-sama derajat kandung atau sama-sama dengan derajat kerabat seayah, mereka sama-sama berhak menjadi wali nikah dengan mengutamakan yang lebih tua dan memenuhi syarat-syarat wali. Apabila wali nikah yang paling berhak urutannya tidak memenuhi syarat sebagai wali nikah atau oleh karena wali nikah itu menderita tunawicara, tunarungu, atau sudah uzur, maka hak menjadi wali bergeser kepada wali nikah yang lain menurut derajat berikutnya. Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya, atau tidak diketahui tempat tinggalnya, atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak. Dalam hal wali adol atau enggan, maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada putusan pengadilan agama tentang wali tersebut. Saya selaku penyuluh sering melihat dan mendengar bahwa di masyarakat masih ada saudara-saudara kita atau orang tua kita yang adol atau enggan untuk menjadi wali dalam rangka pernikahan anaknya. Padahal salah satu kewajiban orang tua terhadap anak ialah menikahkannya kalau sudah memang cukup usianya dan syarat-syarat yang lainnya. Ini terjadi biasanya orang tua adol atau enggan untuk menikahkan menjadi wali anaknya. Di antaranya ialah karena kata kuncinya tidak ada komunikasi yang baik selama ini, sehingga pada akhirnya pada saat anak kita sudah terlanjur jatuh cinta kepada pria atau lelaki pilihannya, lalu diperkenalkan sama orang tuanya tidak setuju karena harapan orang tuanya dan keinginan orang tuanya berbeda dengan keinginan dan selera anak ini. Apabila hari ini terjadi, daripada anak itu nanti dalam tanda kutip kawin sendiri, maka urus saja surat-suratnya, daftarkan
ke kantor urusan agama setempat. Nanti kepala KUA atau penghulu akan memeriksa dan mempelajarinya, mungkin bisa memanggil semua pihak yang terkait untuk dimusyawarahkan bersama. Apabila dalam musyawarah tersebut tetap tidak ada solusi dan jalan keluar terbaik, maka kepala KUA mengarahkan untuk mendaftar di pengadilan agama. Setelah itu, pengadilan agama akan memanggil dan menyidangkan para pihak terkait. Setelah turun keputusan pengadilan agama, baru penghulu atau kepala kantor urusan agama setempat dapat menikahkannya bertindak sebagai wali hakim. Saya selaku penyuluh berharap semoga tidak ada lagi orang tua yang adol atau enggan untuk menjadi wali dalam pernikahan anaknya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada nilai dan ada manfaatnya bagi kita semua. Saya selaku manusia biasa tentunya ada hal yang tidak sesuai dan tidak berkenan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.